untuk bisa menitikkan setitik ilmu yang bermanfaat untuk terutama terkhusus untuk kebutuhan TO besok. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Amin, amin, amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, untuk semuanya, selamat siang. Salam sejahtera untuk kalian. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Oke. siang, Pak. Iya, selamat siang, Farel. Oke. Di waktu yang singkat ini, jadi itu sudah Pak Kamto kirim ya, sudah Pak Kamto kirim ke Farel tadi TO2-nya sudah belum? TO2 sudah? Sudah, Pak. Ya. Ke Sevilla juga sudah ya. Sevilla sudah hadir, Sevilla? Sevilla sudah hadir? Sevilla sudah hadir? Belum ada. Bisa dikontak Sevilla. Karena Pak Kamto yang ada kontaknya tadi si Sevilla. Pak Kamto kirim ke Sevilla. Sevillanya belum hadir ya? Atau tidak salah satu kelasnya Sevilla kirim WA ke Pak Kamto, masih ada kan nomor Pak Kamto? Ya, ada Ega itu. Pak Kamto kirim kisi-kisinya. Ya, atau Sevilla, kamu call Sevilla supaya bagi di grup kelas. Kalau kisi-kisi kayaknya udah di grup kelas, Pak. Oh, sudah ada ya? Oke, ya sudah. Enggak, tadi katanya 9A belum, makanya kalau ada soal TO1, TO2 yang kalau siapa tahu kemarin sudah dibagi, kalau belum Pak Kamto bagian lagi. Oke, di waktu yang sedikit kita optimalkan. Saya sebetulnya lebih tertarik pada dari setelah pertemuan, berapa kali pertemuan itu, kamu kemarin sudah TO, kesulitan paling utama kamu mengerjakan soal bahasa Indonesia itu ada di materi mana? Karena kalau di kisi-kisi ini sudah jelas ya kisi-kisi ya. Ntar Pak Kamto tukar, Pak Kamto pakai dua supaya Pak Kamto bisa monitoringnya enak. Sambil tuh, kira-kira materi mana kamu yang banyak mengalami kesulitan di dalam mengerjakan soal? Karena kalau dari kisi-kisi ini kan jelas bahwa nanti soalnya tipenya seperti ini. Oh, salah. Oke, sambil ini kalian sudah mencoba mempelajari kan dari kisi-kisi ini. Pak Kamto boleh share kira-kira, saya Pak Kamto lebih senang materi apa kira-kira yang kamu kesulitan, kita fokus pada materi-materi yang sulit itu. Ada yang angkat suara silakan.
Halo? Ada yang bisa angkat suara? Ada yang bisa memberikan tanggapan yang Pak Kamto sampaikan? Bingung. Oke, kalau gitu Pak Kamto langsung kasih ke soal saja kalau gitu ya. Pak Kamto langsung kasih ke soal saja. Yang soal ini kemarin sudah sempat dibahas? Pernah dibahas ini? Halo? Cek. Suara Pak Kamto jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, oke. Soal ini sudah pernah dibahas belum soal ini? Sudah. Sudah. Yang itu kelas A. Kelas B? B sudah belum? Halo? Bahas sekilas, Pak. Bahas sekilas. Oke. Pak Kamto juga akan mana yang akan Pak Kamto tekankan ya. Kalau arti kata di sini, ini kan soalnya sudah jelas bahwa di nomor 1 nanti pasti berhubungan dengan arti kata. Cuma arti kata ini kan kadang-kadang kita nggak tahu apa arti katanya. Ya, sebetulnya di sini konsepnya mudah. Sekarang kalau ini kan aplikasi tak ganti titik-titik. Kalau ini saya ganti titik-titik, mana isilah titik-titik dengan kata yang tepat. Apa jawabannya kira-kira? Isilah titik-titik dengan kata yang tepat. Jadi perintahnya menjadi isilah titik-titik dengan kata yang tepat. Apa jawabnya? Oke, halo. Penggunaan. Ya. Jadi pada prinsipnya, oke ya. Jadi kalau kamu tidak tahu arti kata yang dimaksud itu, kamu bisa menggunakan diganti titik-titik, dicari kata yang tepat untuk ABC dimasukkan ke sini. Itu aja prinsipnya. Pak Kamto agak percepat karena waktunya cukup singkat ya. Nomor 2 saya kira aman ya, mudah-mudahan ya. Kalau struktur kira-kira aman nggak? Struktur aman ya. Gagasan utama, gagasan pokok. Pak Kamto cek, sulit nggak kamu menentukan gagasan pokok atau gagasan utama? Halo? Hampir bingung bagian situ, Pak. Oke. Ada berapa kalimat itu? Kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3, kalimat 4. Oke. Kalimat untuk menentukan, ini ada yang mengatakan gagasan utama. Gagasan utama, ya, taruh. Ini ada yang mengatakan ini juga ide pokok. Ada juga yang bedakan kalimat utama. Ketika gagasan utama ini kan sama sebenarnya. Selama ribuan tahun, burung hantu telah menarik perhatian banyak orang. Orang primitif mempunyai banyak tahayul yang berhubungan dengan burung. Karena
teriakannya yang aneh. Di banyak bagian Eropa, burung hantu terdengar, maka dianggap sebagai tanda kematian. Di Yunani kuno, burung kebijaksanaan. Oke, kalau Pak Kamto tanya, yang dibicarakan apa? Tahyul yang berhubungan dengan burung hantu. Yang dibicarakan pertama apa? Tahayulnya atau burung hantunya? Burung hantunya. Burung hantu. Oke. Ada apa dengan burung hantu? Apa yang dibicarakan burung hantu di sini? Teriakannya yang aneh. Apakah teriakannya yang aneh? Poinnya, kalau dibicarakan, yang dibahas di teks itu burung hantu. Emang kenapa burung hantu? Tadi dikatakan tahayul. Burung hantu apa? Oh, tahayul. Kenapa tahayul? Karena dianggap lambang kematian. Suaranya dianggap lambang kematian. Tetapi apakah di Yunani? Di Yunani justru dianggap burung kebijaksanaan. Jadi ada dua sisi, ada dua unsur. Burung hantu itu dianggap takhayul sebagai lambang kematian, tapi burung hantu juga dianggap sebagai burung kebijaksanaan. Makanya dari situ muncul, artinya apa? Tahayul berhubungan burung hantu. Tidak, karena yang jadi utama adalah burung hantu. Makanya di sini jawabnya adalah hal-hal yang berhubungan dengan burung hantu. Apa aja hal-hal itu? Dianggap sebagai tahayul, tetapi juga ada yang menganggap sebagai burung kebijaksanaan. Oke, itu cara pertama. Cara kedua, kita lihat ada 4 kalimat. Kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3, dan kalimat 4. Kalimat 2 menjelaskan ke kalimat 1, kalimat 3. Halo? Kalimat 2 itu menerangkan kalimat 1 atau kalimat 3? Tiga. 3. Oke. Kalimat ketiga menerangkan ke kalimat 4 atau kalimat 1? Bentar, gini. Pak Kamto pakai ini dulu. Pak Kamto bisa menerangkan lebih mudah pakai ini. Oke, di situ tadi ada kalimat 1. Kalimat 1 mengatakan burung hantu menarik perhatian. Nah, yang kedua, orang primitif tahayul.
Pak Kantos ingat orang primitif tahayul. Yang ketiga, dianggap kematian. Yang keempat, dianggap burung bijaksana. Ya, kebijaksanaan. Oke, kita lihat. Kalimat ketiga ini nerangkan kedua atau tidak? Kalimat ini begini kan? Kalimat keempat kan tidak menerangkan ketiga. Ada hubungannya enggak kalimat keempat dengan ketiga? Enggak, Pak. Enggak ada. Adanya hubungannya karena apa? Burung hantu menarik perhatian orang. Kenapa menarik perhatian orang? Karena orang beranggapan tahayul sehingga dianggap sebagai kematian. Kenapa orang di sini menarik perhatian? Karena burung hantu juga dianggap sebagai burung bijaksana. Jadi sebetulnya kalimat utamanya itu ada di nomor 1. Tetapi sekali lagi karena ini paragraf ini sulit ya. Jadi paragraf ini agak sulit, jujur ini agak sulit ya. Makanya kalau menentukan kalimat utama, pokok pikiran, itu mainkan dengan cara kalau sulit ya. Ada beberapa cara ya. Kalau paragrafnya sebab akibat, itu tinggal mencari mana yang banyak sebabnya atau akibatnya. Kalau yang banyak akibatnya, berarti kalimat utamanya sebabnya. Orang itu baik sekali. Saya mengamati dari pagi, dia berdiri di situ membantu orang. Bahkan kalau ada orang yang terlihat tidak mampu, selain makanan, dia juga memberikan uang. Oke, ketika Pak Kamto tanya gitu, paragraf tadi sebab akibat tidak? Halo? Cek. Penjelasan Pak Kamto kecepatan tidak? Kecepatan, Pak. Kecepatan, oke. Enggak, gini, kalau kamu belum dengar, belum jelas, bilang, Pak, agak lambat Pak, ulangi Pak, gitu ya. Jadi supaya kita, oke. Jadi, kalau kita berbicara kalimat utama, pokok pikiran, itu kalau sulit, maka beberapa langkah yang bisa kamu pegang. Seperti ini tadi kan kita bisa menggunakan kalimat 1, 2, 3, 4. Kamu arahkan kemana penjelasannya. Yang paling terakhir itulah kalimat utama. Oke, itu benar langkah terakhir. Bisa juga dicek paragraf itu sebab akibat atau akibat sebab. Kalau sebab akibat, mana yang banyak? Kalau banyak akibatnya, maka ya akibatnya itu sebagai kalimat penjelasnya. Berarti sebabnya sebagai kalimat utama. Ya. Begitulah sebaliknya kalau gitu. Jadi ada beberapa konsep yang bisa kamu lakukan ya. Kalau itu kamu mengalami kesulitan. Sama di paragraf ide pokok gagasan utama. Ide pokok gagasan utama sebetulnya kan
kamu baca, ditanya, apa yang dibicarakan di paragraf itu? Keluarlah satu kata atau satu frasa. Seperti tadi, apa yang dibahas? Oh, burung hantu. Itu sebagai kunci dulu, burung hantu kuncinya. Ada burung hantu. Oh, burung hantu itu dianggap tahayul. Suaranya dianggap kematian. Burung hantu juga ada yang menganggap burung kebijaksanaan. Jadi pernyataan tadi setelah dirangkum akhirnya apa? Oh, berbicara tentang hal-hal yang berhubungan dengan burung hantu. Oke, itu ya. Bisa nangkap? Cek, Pak Kanto, bisa nangkap penjelasan ini tadi? Bisa ya, oke ya. Pak Kanto lanjut berarti ya. Ya, Pak. Oke. Kesimpulan itu sama di pokok tadi, mencari itu. Ini, kritik, tanggapan, ini selalu perhatikan ini. Pak Kanto kasih poin-poinnya aja. Disiapin kertas, disiapin catatan. Kalau tanggapan itu adalah ya. Jadi ini ya di catatan kamu ya. Kan soalnya ada memberi tanggapan, ada memberi kritik ya. Jadi kalau soalnya kritik seperti ini, isinya adalah hanya negatifnya atau kejelekannya saja. Coba kita cek ini. Pak Kanto turunkan dulu supaya bisa terbaca. Tanggapan, kritik, satu lagi pujian ya. Ada pujian ya. Kalau pujian itu hanya oke, kita lihat. Kalau di sini, nomor 6. Kritik bukan nomor 6. Kritik. Kalau di nomor 5 kan bahkan kritik pendapat, tanggapan, atau pujian pun nggak ada. Nomor 4, mengarah ke tanggapan. Ya. Jadi ini ya, sekali lagi ini tolong perhatikan ini. Ya, ini. Oke ya. Sama, kalau kalimat pujian sudah jelas. Hanya positif, ya namanya muji. Waduh, cantiknya. Aduh, baiknya. Luar biasa orang itu, hebat sekali. Jadi nggak ada kekurangan sedikit pun. Kalau tanggapan masih ada negatifnya, tetapi kekurangan tapi ada selalu positif. Oke, ini yang kadang-kadang kamu error, sering bingung sendiri ya. Kalau seperti ini, kenapa? Kadang-kadang kita tidak tahu apa yang dimaksud di situ. Pertanyaan Pak kamu tahu nggak ya dimaksud ragam tulis, ragam lisan? Halo, tahu nggak? Banyak tulisan.
Banyak tulisan. Banyak tipe tulisan. Pertanyaan Pak Kamto, kamu tahu nggak? Tahu paham nggak ragam tulisan atau apa ragam lisan itu apa? Kira-kira tahu nggak? Tidak. Tidak. Oke. Makanya sekarang kita coba nge-trip. Kita kalau soal seperti ini, instruksi Pak Kamto apa? Supaya naik. Nah ini. Ini bisa Pak Kamto. Fokus pada satu teks yang kita paham. Maksudnya, sekarang kita mau fokus dulu dari penjelasan ini tentang kata tidak baku dan istilah. Kita fokus dulu di situ ya. Kita mau fokus di teks satu dulu. Coba cari, ketemu nggak kata tidak baku? Ada? Moms, Pak. Apa? Moms itu bagus, Pak. Moms. Moms itu kan oke, dicurigai dulu aja. Dicurigai dulu, mom curigai dulu. Terus ada lagi nggak yang dicurigai? Ngajak, Pak. Ngajak. Ya, oke. Ini ada lagi ada kata lo. Oke, ya berarti kamu menemukan unsur itu di situ. Sekarang di teks 2, ada nggak istilah di teks 2? Ada nggak istilah teks 2? Fosil, Pak. Oke, paham ya? Jadi maksud Pak Kamto di sini, karena soal ini nanti nggak akan keluar di TO besok, nggak akan keluar soal ini. Tetapi tipe soal seperti ini pasti soal nomor 9 nanti pasti tipenya perbedaan teks. Baik nanti mau ada bahasa maupun apa, atau nanti berhubungan dengan yang sastra juga ada nanti seperti ini. Makanya kita fokus pada satu titik. Kenapa? Ini ragam tulisan tuh apa? Gak ngerti, tapi ternyata kita menemukan sesuatu yang jelas.
antara istilah paleontologi di sini berarti menemukan kata tidak baku. Sehingga kita bisa mengambil jawabnya adalah A. Oke, untuk materi ini ada yang bingung? Silahkan angkat suara kalau ada yang bingung. Masih bingung, kita ulangi. Karena pasti ini keluar. Soal tipe seperti ini paling nggak ada 2 atau 3 soal. Kamu sambil minum. Yuk, bagaimana yang lain? Aman? Bisa ditangkap penjelasan Pak Kamto? Apa? Ya. Kalau nggak bisa, silakan tulis di chat boleh, Pak. Ulangi apa, diperlambat apa, ya. Karena Pak Kamto hadir di sini berupaya seoptimal mungkin berbuat untuk kamu. Jadi kalau, sekali lagi, kalau kamu tidak fokus, percuma. Sayang kuotanya, paketnya yang berkurang. Oke, kalau gitu Pak Kamto lanjutkan lagi. Ini tipe soal seperti ini ya. Ini sekali lagi, kalau pokoknya kalau ada perbedaan penyajian ke apa, fokus pada satu teks. Kalau yang seperti ini, insya Allah nggak ada masalah ya. Surat, perhatikan. Kalau ini tidak ada kota. Kalau pribadi baru pakai, ya. Karena ini kan di sini kamu disuruh menentukan mana yang benar, mana yang salah. Kalau perlu ini catatan nanti Pak Kamto kirimkan ke kalian ini yang kita bahas ini. Ya. Tanggal, pribadi, kota, ya, sengaja supaya kamu agak paham. Terus nomor lampiran hal yang itu salah itu ya. Ini harus kalau singkat semua. Paham maksudnya? Yang di situ? Nomor lam hal kalau harus kompak, kalau disingkat semuanya. Paham nggak? Ngerti nggak maksud Pak Kamto? Kurang paham, Pak. Jadi di situ kalau disingkat itu kan nomor jadi no, lampiran jadi lam, perihal jadi hal. Jadi kalau lengkap ya harus nomor, harus seperti ini. Oke, terus ke alamat surat. Nanti catatan ini akan Pak Kamto kirim ke kalian. Ya, makanya sambil supaya kamu paham maksudnya apa ini. Ini catatan.
rincian. Rincian misalnya hari, tempat, ini kuncinya ini berhubungan dengan surat ya, sekaligus ya, penutup berhubungan dengan perihal. Maksudnya apa? Kalau halnya pinjaman, maka penutupnya harus atas. Kalau pinjaman jarang ya, dibaratkan di sini bantuan, maka penutupnya harus atas bantuan. Oke, dari catatan itu ada yang bingung? Kalau yang apa tuh hal? Kalau itu perihal kan Pak. Perihal itu kan habis tanda titik 2 itu kan misal kalau di situ hal permohonan izin itu hurufnya kapital atau enggak Pak? Yang pertama. Permohonan izin itu kapital. Nah, kalau di situ permohonan, maka penutupnya adalah atas nihal ya, atas izin yang diberikan. Karena minta izin, jangan atas perhatian. Gitu ya Dian ya. Yang dimaksud Pak Kanto di penutup surat ini. Kalau yang ini sering muncul ini kan. Kuncinya apa? Huruf kecil. Itu jadi kunci pertama, diingat-ingat dulu. Oke, tadi ada cewek yang bersuara, siapa tadi? Saya, Pak. Ya, gimana Jesslyn? Enggak, Pak. Tadi saya cuma pertanyaan saya sama dengan Dian. Oke ya. Pak, Clear kalau aman ya? yang huruf kecil itu yang bagian mana Pak? Yang hari, kalau undangan hari dilaksanakan pada hari, tanggal itu loh. Tapi kalau nama hari sama nama tempatnya semuanya kecil Pak gitu. Kan kalau minggu kan itu huruf besar. Kan misalnya hari dan tanggal titik 2 itu kan kalau pelaksanaan kegiatan misalnya minggu. Ya minggunya harus tetap huruf besar. Yang ininya, yang hari, tempat, acara itu loh. Oke? Ya. Kalau yang bukan dalamnya Pak, luarnya. Sebelum tanda titik 2-nya. Iya, sebelum titik 2-nya. Oke. Kita ngambil kuncinya dulu. Kuncinya harus diawali huruf kecil ini loh. Karena kadang-kadang kita kan lupa-lupa. Nah, ini loh. Ya, Pak Kapto kasih tanda. Oke? Pak Kapto lanjut ya. Pak. Ada pertanyaan? Nggak ada kayaknya Pak. Oke. Kalimat kritik saya kira satu fokus tadi. Ingat, kritik itu adalah hanya menyampaikan kejelekan. Komentar itu ada baiknya dan ada negatifnya, tapi selalu memberi solusi untuk baiknya. Mana kata saya kira sama dengan yang nomor 1 tadi ya.
Ya, kata mahir, apa itu mahir? Nah, tinggal ini aja, istilah titik-titik dengan kata yang tepat. Nah, ketemu. Pernyataan yang sesuai, sekali lagi kalau seperti ini, penjebaknya banyak. Jadi hati-hati betul mana yang tidak main dicorati cermati. Kalau berhubungan dengan cerpen, prosa, ada nggak yang kamu sering mengalami kesulitan? Kalau ada silakan angkat suara Pak Kamto, coba bantu. Mudah-mudahan bisa. Sambil minum ya. Sekali lagi Pak Kamto nggak lihat kalian tidur kah, kalian main game, kalian apa, Pak Kamto nggak bisa lihat. Ya, Pak Kamto positif thinking. Ada berkaitan dengan ini? Kalau soal-soal seperti ini aman ya? Kalau bilang, Pak, saya sering salah, angkat suara. Ini sama kan makna, ini kan sama aja. Isi tersirat, sama konsepnya berbicara tentang apa sih? Agak teliti saja. Kalau penyebab konflik, akibat konflik, penyebab itu kan kita kembalikan kehidupan kita sehari-hari. Ada apa sih? Wow, itu tadi, itu gara-gara William sama Farel. Lalu kenapa? Tadi William itu lempar kerikil, kena kepalanya Farel. Farel marah. Kan ketemu apa penyebabnya? William tanpa sengaja melempar kerikil, kena kepalanya Farel. Sehingga Farel marah. Itu kan penyebabnya kan situ. Akibatnya apa? Wah, akibatnya William ditendang Farel sampai jatuh ke terlungkup di tanah berlumpur, mukanya penuh lumpur. Nah, kita mengambil posisi seperti itu aja. Antara penyebab konflik, akibat konflik. Ya, ini kan seperti ini. Ini kan selalu ada nih ya. Nah, perbedaan pola, mau dari sisi apapun. Coba kalau ngelihat dari cerpen kedua, ini sudah dikerjakan belum? Halo? Sudah dikerjakan belum ini? Kalau tidur, Pak Kamto ikut tidur deh. Belum, Pak. Belum? Kalau belum, coba dari cerpen kedua itu aja. Fokus di cerpen kedua. Lihat, kira-kira bisa buang 2 jawaban nggak? Yuk, buang 2 jawaban. Nggak ngelihat teks satunya, kita fokus di teks duanya. Kalau seperti itu, kamu perlu membaca semuanya enggak? Karena di sini diawali dari kata
Aksi. Dimulai kan? Dimulai, semua dimulai kan? Berarti di awal kan? Iya. Iya. Dengan membaca cukup sampai di sini saja, sudah bisa menjawab belum? Dimulai dengan aksi. Mulai dengan aksi. Oke. Setelah dimulai, kita cek, benar nggak cerpen 1 dimulai dengan lokasi? Betul nggak? Iya, Pak. Iya. Iya, Pak. Jadi ini yang Pak Kamto maksud, kita fokus. Jadi kalau mengerjakan soal tipe seperti ini, itu jangan semuanya tuh baru pindah ke B, pindah ke C, fokus satu. Ya Pak Kamto bilang fokus. Oh, duduk berdiri melonjak, dimulai aksi, dimulai dengan garis besar cerita, salah. Nggak usah mikir ini. Dimulai dengan lokasi, tidak. Dimulai dengan ketegangan, oh mungkin. Ini kan jebakannya antara A sama delta kan. Melonjak-lonjak, mentang-mentangkan kaki mengelilingi jenazah. Makanya tinggal melihat kuncinya kan di sini. Sudah nggak usah mikir B dan D, kan hanya mikir A dan lebih fokus di A-nya kan. Ini yang Pak Kamto maksud bahwa kita fokus pada satu teks. Apapun dinyatakan perbedaan mau dari bahasa, penyajian, atau pengembangan. Oke ya? Majas itu yang harus kamu hafal adalah, masih ingat nggak? Masih ingat majas ini? Majas Perso. Apa kuncinya Perso? Ingat nggak? Ingat nggak kalian? Penjelasan Pak Kamto, mati hidup pelakunya tidak bisa. Lupa? Benda mati seolah-olah hidup nggak sih, Pak? Iya. Personifikasi bukan? Kan muncul pertanyaan begini. Bisa nggak jam membangunkan? Nggak bisa, Pak. Kalau bangunin, gimana sih? Bisa? Bisa nggak? Bisa, nggak bisa? Bisa. Bisa. Kalau kamu membangunkan orang gimana? Dek, bangun dek. Sekarang kalau jam kamu itu terbang mendekati telinga kamu, Dian, dikit-dikit telingamu dijabir-jabir sama jam. Bangun Dian, bisa nggak begitu? Bisa, Pak. Nggak bisa. Nggak Jam. bisa. Itu personifikasi. Itu personifikasi. Kenapa? Karena jam nggak bisa membangunkan.
Nggak bisa. Jesslyn, bangun Jesslyn. Sudah jam 6 Jesslyn. Nggak bisa. Yang bisa adalah hanya jam itu bisa cuma kring. Kamu apakah dibangunin? Enggak, terbangun karena suara kan? Bukan dibangunkan kan? Itu fokus di situ. Kalau metafora, apa metafora? Ingat gak? Sudah lupa? Waktu Pak Kamto jelaskan. Iper lebih. Asoto perumpamaan. Pak. Ingat? Sudah ingat belum? Pak pakai umpama laksana seperti. Andra. Ya Pak, bisa kembali Pak. Ya, nangkep apa yang Pak Kamto sampaikan? Tadi habis saya kamar mandi Pak. Oh, habis kamar mandi. Oke, yang lain ya. Nanti yang ini ada coret-coretan seperti ini kalau nanti Pak Kamto kirimkan ke kalian. Kutipan, watak tokoh, komentar, kata yang tepat melengkapi, saya kira teks prosedur. Nah, seperti ini kan ada kan. Kalau ini fokus ambil awal dan akhir. Ya. Kadang-kadang penjebaknya kalau sudah ini kan tinggal milih antara A, B atau C, D gitu aja kan. Mana yang mau di pertama, mana terakhir kan ketahuan. Fokusnya ada di situ. Tapi sebelum ke sini Pak Kamto mau ngecek dulu, masih ingat enggak ya kalau ini? Kalau Pak Kamto gambar ini masih ingat enggak? Mudah-mudahan. Meskipun semua tidak ketemu dengan Pak Kamto. Salah. Memori aja, ingat enggak? Ingat enggak? Kalau gambar ini gambar apa ini? Ada ingat? No, alur cerita ya, iya. Ya, alur cerita. Ingat kan? Di sini adalah orientasi, komplikasi, klimaks, resolusi. Ya. Oke. Kita mau sampai jam berapa ini? Waktu Pak Kamto sampai jam berapa nih? 14.25. 14.25. Oke. Yang poin-poin Pak Kamto lihat dulu kembali
Kalimat melengkapi ya fokus-fokus saja. Kalimat yang tepat, saya kira ini kan kalimat yang tepat, antonim, sinonim, saya kira nggak ada masalah ya. Informasi yang sesuai ini pasti ada, hati-hati aja mencermatinya. Kata baku tidak baku. Nah, ini Pak Anto sedikit di sini. Kadang ada gini. Ada soal tentang deret kata tidak baku. Pernah nggak ketemu menentukan kata baku tidak baku? Disuruh menentukan A misalnya ada 5. Lima kata gitu pernah nggak ketemu? Kadang, Pak. Kadang. Nah, karena soal itu versinya bisa seperti itu. Ya. Jadi itu lebih fokus. Bentar, Pak Anto, carikan contoh satu dulu. Oke. Coba kamu jawab apa jawabnya ini? Delta, Pak. Delta. Kesalahan penggunaan kata baku pada paragraf. Yang pertama adalah terampil. Seharusnya terampil. Kualitas harusnya. Oh ya, drastis ini. Drastis benar. Berarti B dan C. Yang Pak Anto maksud seperti ini. Ketika kamu menemukan seperti ini, maka kamu cari yang ditanya adalah penulisan kata baku, penggunaan kata baku yang salah. Berarti cari yang benar-benar, betul, drastis, benar, berarti B dan C bukan. Tinggal A dan D. Oh, ada kreatif betul loh, berarti D. Ini yang Pak Kamto maksudkan kalau kamu menemukan soal dengan tipe seperti ini, dengan deret-deret ini. Cari kamu yang benar-benar paham. Ya sama aja, kata baku saya kira banyak. Ini ada beberapa soal. Perbaikan kata bentukan.
Oh, pelariannya. Ini pakai main perasaan aja. Konjungsi kesalahan kalimat istilah yang tepat. Penulisan gelar, kuncinya apa penulisan gelar? Ingat nggak rumusnya gelar? Ingat nggak ini? Satu kata titik. Ingat nggak? Satu kata titik. Saya mulai dari D. D ini betul salah? D itu betul salah? Halo? Salah, Pak. Salahnya ini? Koma. Iya, nama koma satu kata titik. Satu kata titik. Ya. Yang C salahnya di mana? Nggak ada komanya. Ya, ini pemisahnya. Ya, oke ya. Jadi satu SS seperti karena sarjana apa nih? SS ini Pak Kamto nggak hafal malah. Ya, SS S titik S titik. Ya, satu kata titik. Tanda baca ini berhubungan dengan penulisan anu ya ini ya. Hubungan dengan penulisan apa? Berhubungan dengan kalimat langsung, perhatikan di sini. Nomor satu betul salah itu? Salah. 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 Karena sendiri tidak ada tanda petik. Nomor dua? Salah. Salahnya di mana? Ayo ikut aku. Ayo ikut aku. Berlari. Harusnya tanda seru. Ya. Titik sama tanda tanya. Titik. Apalah. Siapa yang ngajak? Kalau di kalimat langsung kan ada seperti di situ sahutnya. Di nomor, oke, kalau nomor tiga, mana kamu yang tahu bahwa itu betul? Yang betul itu 4. Kita akan ke desa tempat tinggalku. Pakai tanda koma, tanda seru. Itu kalimat apa itu? Nah, ini sulit, makanya kita pakai trik. Mana kamu yang tahu benar bahwa itu betul? Kita mau kemana? Tanya aku.
Betul salah itu? Kita akan ke desa tempat tinggalku. Itu kalimat berita atau kalimat ajakan atau kalimat perintah? Kalau kalimat itu pengiringnya di belakang, ya, kalau pengiring di belakang, kalau kalimat berita pakai koma, tapi kalau kalimat tanya, kalimat perintah tetap menggunakan tanda seru atau tanda tanya. Nah, seperti tanyaku itu seharusnya tanda titik duanya itu setelah tanda kita mau kemana. Tanda tanya titik dua. Ya, 4 itu kalimat berita berarti kalimat betul. Pertanyaan Pak Kamto berarti yang ada nomor 4-nya C dan D, berarti C dan D bukan jawabannya. Oke, paham? Tahu nggak maksud Pak Kamto? Kita kan bingung, nomor 2 itu betul atau salah, bingung ya. Halo, Pak Kamto, sebelum Pak tutup. Jadi kita fokus di sini, nomor 4 ini penulisannya betul. Berarti yang ada 4-nya adalah ya, berarti C dan D, nggak mungkin jawabannya C dan D. Karena nomor 4 ini betul. Oke? Sekarang nomor 3. Nomor 3 salah. Kenapa? Ini seharusnya tanda petiknya ada di sini. Nah, seharusnya seperti ini. Berarti jawabnya apa? Halo? Arli, Pak. Coba perhatikan, penggunaan tanda baca yang tidak tepat. Delta ini tepat tidak? Delta kan tepat, 4 ini kan tepat, ini kan betul. Kalau betul, berarti ini kan nggak mungkin, berarti C dan delta itu adalah bukan jawabannya, karena nomor 4-nya adalah betul. Ini Pak Kamto kasih trik, kita hanya tahu nomor 4 dan nomor 3. Nomor 1 dan 2 kita nggak tahu betul atau salah, kita bingung. Sementara nomor 3 ini adalah salah karena seharusnya begini. Tadi kan begini ya. Tadi begini. Ya, tadi begini. Jadi yang nyata-nyata saya tahu bahwa pengguna tanda baca salah adalah nomor 3. Sekarang kita cari mana ada nomor 3-nya. 3 dan 4 nggak mungkin karena 4 betul. Berarti oke, cek sebelum Pak Kamto tutup. Paham? Bisa nangkep nggak? Kan yang Pak Kamto sampaikan tadi. Bisa, Pak. Bisa ya. Ya. Jadi faktor ketelitian kejelian kadang-kadang kita juga harus pakai cara gitu loh ya.
pakai cara gimana supaya kita lebih cepat dan kita lebih teliti. Itu salah satu tekniknya. Oke, karena waktu. Ada yang perlu, yang ini coretan yang Pak Kamto, kalau perlu Pak Kamto simpen file lain, Pak Kamto kirimkan. Perlu nggak nih? Perlu, Pak. Perlu. Oke. Pak Kamto kirim ya. Enggak, nomormu masih yang 4140 itu enggak? Iya, Pak. Oke, mana tadi? Oke, sambil karena waktu, karena di sini kamu pelajaran lain ya. Jadi nanti akan Pak Kamto kirim ke ketiga orang ini nanti yang Pak Kamto bahas. Kalau kira-kira Pak Kamto siap aja kalau perlu Pak Kamto, perlu pembahasan, perlu apa Pak Kamto siap aja. Ya, Pak Kamto tadi sambil ngecek nomor kamu masih yang itu atau enggak gitu loh, Kak. Kak, bagikan enggak ya? Iya, Pak. Kamu A atau B? Bravo, Pak. Bravo. Yang A tadi si Saya, Pak. Farel ya? Iya, Pak. Oke, Pak Kamto kirim ke Farel juga. Yang B, Eka bagikan. Ya, oke. Ini 52. Ketua kelasnya A siapa? Pak. Farel. Rel, nanti laporan sama wali kelas kamu ya. Oke, Pak. Siapa yang nggak ikut, yang B juga nanti laporan ke wali kelasnya. Siapa yang nggak masuk, yang jelas Pak Kamto berupaya untuk siap bantu kalian. Karena mungkin karena kan beda ya teknik Pak Kamto. Tujuannya sama, teknik Pak Kamto, teknik Bu Wiwi, teknik Pak Ade. Beda mana yang kamu bisa lebih mudah ya, lebih mudah bisa menangkap teknik dan cara untuk menyiasati soal. Karena sekarang yang kamu hadapi adalah soal. Pak Kamto hanya bisa berdoa mudah-mudahan hasilnya optimal, dan kalau perlu sharing dengan Pak Kamto, bantu dengan Pak Kamto, insya Allah Pak Kamto siap. Yang penting janjian dulu, nanti kita atur waktunya gitu ya. Oke. Kalau begitu Pak Kamto tutup. Lah ini Haikal itu kelas berapa Haikal ini? 9 Pak. 9. Nah, kita sambut Haikal dulu baru kita tutup ya. Haikal. Ya, Pak. Haikal. Ya, oke, Haikal, karena kamu sudah datang dan waktunya sudah kelewatan, maka ruang kelas kita tutup karena kalian akan belajar lain. Oke, saya kira terima kasih atas perhatian kalian. Doa Pak Kamto untuk kalian. Mudah-mudahan Allah Tuhan selalu memberikan kemudahan buat kalian. Sekali lagi,
kalau kalian perlu nanti sharing dengan Pak Kamto, siap WA Pak Kamto aja, ya. Pak Kamto tutup, semangat siang, dan Assalamualaikum warahmatullahi